Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, ini daftar anggota kelompok kami. Dan kami akan menjelaskan tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanad rantai perawinya bersambung, dan para perawinya adil dan kuat hafalannya. Mereka meriwayatkan dari perawi yang memiliki kualitas yang sama, dan hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain, serta tidak ada celahnya. Dari definisi tersebut, suatu hadis dapat dikatakan syahih jika memenuhi syarat-syarat berikut. Sanad perawinya bersambung, tidak terputus. Perawinya adil, yakni istiqomah dalam agamanya, berakhlak baik, dan bebas dari sifat fasik dan segala sesuatu yang mengurangi kewibawaannya. Perawinya dhabit, yakni sadar dan hafal saat menerima hadis, memahami apa yang didengarnya, dan mampu menghafal hingga meriwayatkannya kembali. Hadisnya tidak syadz, maksudnya periwayatan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih baik. Bebas dari ilat cela, seperti memarfukan hadis yang sebenarnya mauquf. Hadis sahih dibagi dua bagian. 1. Sahih li dzatihi, hadis yang mengandung kriteria ideal penerimaan hadis, seperti definisi yang dijelaskan sebelumnya. 2. Sahih li ghair, hadis yang tidak mengandung kriteria ideal penerimaan hadis, namun posisinya menjadi kuat karena faktor lain. Contohnya, kondisi perawinya yang kurang dhabit. Serupa juga dengan hadis hasan, jika terdapat riwayat lain yang menguatkannya, sehingga naik ke derajat hadis sahih. Ulama berbeda pendapat tentang riwayat siapa yang paling sahih dalam periwayatan hadis. 1. Sebagian berpendapat bahwa hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syihab Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar. 2. Sebagian lagi berpendapat, riwayat yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman Al-Amas dari Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah bin Qais dari Abdullah bin Mas'ud. 3. Imam Bukhari dan lainnya berpendapat, riwayat yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dari Nafi Maula Ibnu Umar. Ini yang sering disebut para ulama sebagai rantai emas silsilah az-zahab. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, akan tetapi terdapat kekurangan dalam hal kedhabitan kurang kuat hafalan perawinya. Hukum hadis hasan bisa diterima dan wajib diamalkan isi hadis tersebut karena pada dasarnya kedhabitan masih ada pada diri perawi, hanya saja kedhabitannya kurang sempurna. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada kedhabitan perawi, di mana dalam hadis sahih kedhabitannya sempurna, sedangkan pada hadis hasan kedhabitannya kurang sempurna. Macam-macam hadis hasan ada 2. 1. Hadis hasan li dzatihi, hadis ini sesuai dengan definisi sebelumnya. 2. Hadis hasan li ghairihi, hadis yang terpenuhi syarat hadis hasan, dengan demikian kedhabitannya lemah, akan tetapi dikuatkan oleh faktor lain, sehingga derajatnya naik menjadi hadis hasan. Contohnya, sanadnya yang tidak diketahui, sering salah, namun tidak terindikasi berbohong, juga bukan karena kefasikan. Hadits hasan li ghairihi dapat dijadikan hujah dalil seperti halnya hadis hasan li dzatihi, serta dapat diterima dan diamalkan isi haditsnya. Hadits-hadits hasan banyak terdapat di kitab-kitab sunan, meskipun terdapat pula hadits sahih, hasan, dan dhaif. Lalu yang terakhir, ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi kriteria diterimanya hadis. Atau sebagian ulama berkata, hadits ini adalah hadits yang tidak terdapat kriteria hadits sahih dan hasan. Macam-macam hadits dhaif, terdapat 8 macam. 1. Hadits mursal, yakni hadits yang disandarkan oleh tabi'in kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik tabi'in itu senior kabir maupun junior syagir. Disebut mursal lepas karena tidak melibatkan sahabat. 2. Hadis munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus salah satu atau lebih perawinya, atau perawinya tidak dikenal, baik terputusnya di awal sanad, di tengahnya, atau di akhirnya. 3. Hadis mu'adhol, yaitu hadis yang sanadnya terputus 2 perawi atau lebih. 4. Hadis mudalas, yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat ketidakjelasan atau ditutup-tutupi. Hadis mudalas ada 2 macam, tadlis isnad dan al-syuyuh. Tadlis isnad, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadits dari seseorang yang hidup sezaman dengannya, namun belum pernah bertemu, atau bertemu, namun belum pernah mendengar hadits darinya, yang diragukan dia mendengar darinya. Tadlis al-syuyuh, perawi tidak menyebut nama perawi di atasnya, namun menyebut dengan gelar atau kunyah yang tidak dikenal. Lalu yang kelima, ada hadis mu'allal,
Hadits mu'alal yaitu hadis tekuat padanya celah yang parah, meskipun zahirnya nampak baik, seperti menyebut hadits munqati sebagai hadis mausul, hadis mauquf disebut sebagai hadis marfu. 6. Hadis munkar, yakni hadis yang perawinya lemah, serta bertentangan dengan hadis yang perawinya tsikoh, bisa dipercaya. 7. Hadis matruk, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dianggap pendusta, baik pada hadis Nabi maupun dalam ucapannya, atau dikenal kefasikannya. 8. Hadis mudhoaf, yakni hadis yang belum disepakati atas kedhaifannya, sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian lagi menguatkannya, tetapi yang mendhaifkannya lebih kuat daripada yang menguatkannya dan tidak bisa dilakukan tarjih. Yang terakhir adalah hukum hadits dhaif. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengamalkan hadits dhaif. Yahya bin Mu'in, Ibnul Arabi, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm berpendapat tidak boleh mengamalkan hadits dhaif secara mutlak, termasuk dalam hal fadhail amal keutamaan beramal dan hukum. Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat hadits dhaif boleh diamalkan secara mutlak. Bahkan keduanya menganggap hal itu lebih kuat daripada pendapat orang-orang. Ibnu Hajar dan lainnya berpendapat boleh mengamalkan hadits dhaif dalam perkara fadhail amal dan berisi nasihat dengan syarat tertentu, yakni dhaifnya tidak sanad, masih dalam dasar yang masih boleh diamalkan, tidak diyakini itu suatu ketentuan atau kepastian. Demikianlah penjelasan mengenai hadits sahih, hasan, dan dhaif. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.